Bab 1311, sulit untuk dimenangkan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Wajah pendeta Agung Manzila menjadi sangat jelek, dan senyuman yang baru saja terpampang di wajahnya menjadi canggung saat ini. Dia tidak menjelaskannya, karena sejak Xia Ruofei mengucapkan kata, setan, identitasnya sudah diketahui, dan penjelasan apapun saat ini sia-sia. Kejutan di hati Manzila tidak dapat dipisahkan, karena identitas, setan, sangat dirahasiakan, dan tidak seorang pun kecuali Boak-Boak yang mengetahuinya. Loyalitas Boak tidak perlu diragukan lagi. Dia memiliki sedikit kebingungan dalam pikirannya. Dia tidak percaya bahwa orang timur di depannya benar-benar telah membocorkan identitasnya yang paling rahasia. Namun Manzila juga merupakan sosok laki-laki, dan penanganan masalahnya masih sangat tegas dan panas. Setelah Xia Ruofei mengucapkan kata, setan, Manzila hanya sesaat kecewa, dan kemudian dia tidak menyembunyikan kesombongannya, dan membanting tangannya ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei telah bersiap, dan dia merasakan fluktuasi energi yang hebat di telapak tangan Manzila, dan dia mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindarinya. Xia Ruofei merasakan nafas panas dari sisinya, menghantam lantai batu, memercikkan banyak batu kecil, dan meninggalkan lubang kecil di batu tersebut. Kontak pertama ini, Xia Ruofei pada dasarnya dapat menentukan bahwa perbaikan Manzila adalah sekitar 3 lapis pemurnian. Meskipun dia merasa sangat aneh dengan seorang kulit hitam Afrika yang mempraktikkan Taoisme di Tiongkok, setidaknya untuk saat ini, praktisi tersebut tidak mengancamnya. Ini sudah cukup, selama Manzila ditindas oleh Xia Ruofei, maka dia hanya mendapat 1 hukuman penjara seumur hidup. Ada senyuman tipis di sudut mulut Xia Ruofei, dan sosoknya seperti listrik. Jarak pendek antara keduanya cepat berlalu. Dia berkedip dan pergi ke Manzila. Xia Ruofei menuangkan telapak tangan yang marah dan menepuk pintu langsung ke arah Manzila. Manzila segera mencium suasana yang sangat berbahaya, tapi kecepatan Xia Ruofei terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghindar. Dia hanya bisa menyambutnya dengan tangan dan tangannya, berharap untuk memblokir pukulan luar biasa Xia Ruofei. Ketika dikatakan sudah terlambat, telapak tangan Xia Ruofei tercetak kuat di lengan Manzila. Hanya mendengarkan ledakan, Manzila menghela nafas, seluruh orang terbang keluar, merobohkan meja sederhana di sebelahnya, dan pot serta pingpong di atas pot jatuh dari tanah. Manzila juga jatuh ke tanah dan wajahnya menjadi cukup bermartabat. Dia tidak menyangka kekuatan Xia Ruofei begitu kuat. Kedua pria itu melakukan konfrontasi tatap muka. Lengannya telah patah, dan kekuatan tempurnya hilang setengahnya. Setelah pukulan Xia Ruofei, tidak ada henti sedikit pun, dan kakinya terbanting, dan bentuk tubuh meluncur ke arah Manzila, lalu menginjak paha Manzila. Manzila berbeda dari 2 hari Xia. Anggota lain dari organisasi maut, ini adalah praktisi sejati, jadi Xia Ruofei tidak keberatan sama sekali. Pertama-tama, biarkan Manzila kehilangan perlawanan terlebih dahulu. Lengan Manzila patah dan kemampuannya bergerak juga terpengaruh. Dalam menghadapi serangan Xia Ruofei yang tiada habisnya, dia hanya bisa menggunakan gerakan berguling dan nyaris menghindari kaki ini. Kaki Xia Ruofei menginjak ubin lantai, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Dia menoleh ke Manzila ke arah rumahnya, dan kembali ke kaki Manzila yang merupakan siku. Tindakan Xia Ruofei terlalu cepat, Manzila benar-benar bersembunyi, dan itu adalah jeritan yang menyeramkan, dan kaki kanan Manzila juga terdistorsi secara tidak teratur. Manzila merasakan sakit yang menusuk, dan banyak keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan otot-otot di wajahnya terus bergetar. Xia Ruofei tidak bermaksud kasih sayang sedikit pun. Dia berbaring di tangannya dan merentangkan tangannya ke atas. Dia memeluk kaki Manzila yang terjalin erat dan memelintirnya. Kaki ini juga patah karena nyawanya. Hanya dalam beberapa detik, Manzila telah benar-benar kehilangan kemampuannya dalam bertindak, apalagi bertarung. Xia Ruofei berdiri dan menatap Manzila dengan mata dingin. Saya melihat otot-otot di wajah Manzila terdistorsi karena rasa sakit, dan giginya semakin sulit ditekan. Ini bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa. Manzila tersentak dan tersenyum pada Xia Ruofei. Gemetar itu berkata, hebat. Pei, kagumi. Xia Ruofei tidak punya pikiran untuk berbicara omong kosong dengan Manzila,
Langsung diam-diam sesuai dengan metode hipnosis mental, semangat agung orang-orang yang menyelimuti Manzila. Xia Ruofei awalnya berpikir bahwa ini adalah masalah tangan kosong, dan dia sudah siap untuk meminta pengakuan. Namun, yang mengejutkannya, mata Manzila hanya menunjukkan kebingungan singkat pada saat itu, namun dia segera pulih. Hai, Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, ini agak menarik. Manzila bertanya dengan ngeri, kamu, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Xia Ruofei tidak memperhatikannya, sekali lagi meningkatkan intensitasnya kekuatan mental, upaya kedua untuk menghipnotis Manzila. Kali ini, Manzila bersiap, meskipun untuk sesaat kekecewaan, tetapi dengan sedikit kepanikan akan hal yang tidak diketahui. Xia Ruofei tidak percaya pada kejahatan, sekali lagi mengerahkan kekuatan mentalnya dan terus menyerang Manzila di masa lalu. Perhitungan Manzila sepenuhnya dipahami. Dia memanggil kekuatan mentalnya sendiri dan melawan. Dia berkata, Anda ingin menerobos, menghancurkan pertahanan mental saya. Jangan buang waktumu, tidak mungkin. Dalam pertarungan tarik tambang, Xia Ruofei akhirnya bisa secara akurat menilai kekuatan spiritual Manzila di tengah peti mati. Kalau benar seharusnya pemurnian 5 lapis, tapi nyatanya Manzila yang sebenarnya perbaikan gas hanya 3 lapis gas pemurnian. Tampaknya ini adalah orang lain yang dilatih secara mental untuk menjadi lebih dari sekadar pria sejati. Xia Ruofei diam-diam berpikir dalam hatinya. Situasi Manzila sangat mirip dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei sendiri juga sama. Dalam karir kultivasi, kekuatan spiritual selalu lebih tinggi dari gas sejati, dan lebih tinggi dari beberapa tingkatan. Saat ini, bahkan lebih tinggi dari dunia besar. Kekuatan spiritual Xia Ruofei telah menembus dunia besar dan datang ke dunia spiritual. Meski alam spiritual kedua orang tersebut sangat berbeda, kekuatan mental Manzila jelas istimewa, dan ia hanya membutuhkan pertahanan. Sebab, dalam kurun waktu singkat, kebuntuan ini menemui jalan buntu selama 4 atau 5 menit. Manzila tersentak dan berkata, anak muda, menyerah. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahanan mentalku. Baru saja, pergerakannya begitu besar, staf kuil akan segera datang dan memeriksanya, kamu tidak punya cukup waktu. Kecuali kamu membunuh staf kuil. Tapi ibu kota sudah dekat, membuat langkah besar, tentara akan segera datang. Alis Xia Ruofei sedikit berkerut, dan sejujurnya, beberapa staf kuil tidak bisa membantunya sama sekali. Bahkan jika tentara negara Arulerian datang, Xia Ruofei tidak menaruh perhatian pada tentara sombong ini, melawan kekuatan dengan tentara bayaran. Resimennya tidak sebanding, dan itu juga merupakan akhir dari pemotongan dan melon. Hanya saja Xia Ruofei tidak terbiasa membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah mereka staf kuil atau tentara negara Arulerian? Mereka tidak bersalah. Namun, Manzila cukup penting. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei datang ke Afrika kali ini. Sasaran utamanya adalah pemimpin organisasi Medan yang diberi kode sandi setan. Jika Anda tidak bisa membuka mulut Manzila, Anda tidak bisa menemukan penghasut di balik layar yang bisa membunuh Song Qiming. Dia tidak bisa berharap mendapatkan informasi dari pemimpin kelompok bayangan, jika bab tersebut tidak diketahui. Apakah petunjuknya tidak rusak? Terlebih lagi, praktisi masa kini sangat langka. Xia Ruofei juga sangat tertarik dengan pria kulit hitam Afrika yang telah mengembangkan praktik Tao Tiongkok, dan ada juga batu pembatas yang berharga, yang semuanya perlu dibangun di atas premis pembukaan Manzila. Xia Ruofei tidak bisa menahan sakit kepala. Sekarang, dalam kasus ini, sangat mustahil untuk menghipnotis Manzila untuk sementara waktu. Selain itu, karena pertahanan mentalnya sangat kuat, Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menerimanya langsung ke ruang peta spiritual. Xia Ruofei berpikir sejenak dengan mata terbuka dan dengan cepat menemukan solusi. Dia menyeringai pada Manzila, lalu memikirkannya dan mengeluarkan bendera dari ruang spiritual. Ketika Manzila melihat bahwa Xia Ruofei telah mengubah keadaan, dia bahkan untuk sementara melupakan situasinya yang tidak menguntungkan. Dia bertanya dengan mata berbinar, Ini diambil dari harta penyimpanan. Kamu benar-benar memiliki senjata ajaib untuk penyimpanan. Xia Ruofei berkata dengan lemah, kamu masih peduli dengan situasimu dulu. Setelah selesai, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba bendera itu melayang ke posisi berbeda, jatuh ke posisinya masing-masing.
Xia Ruofei menjemput Manzila dan membawanya ke waktu dan bendera. Ini. Manzila melihat bendera di sekitarnya dengan rasa malu. Segera dia menyadari perbedaan antara laju aliran waktu internal dan eksternal. Faktanya, hal itu juga mendapat manfaat dari pengamatannya yang cermat. Sehelai daun di luar jendela melayang ke bawah. Namun ketika memasuki barisan bendera, tiba-tiba ia menemukan dedaunan tampak masih melayang di udara. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa daun-daun yang berguguran masih berguguran, namun kecepatan jatuhnya telah melambat beberapa kali lipat, sehingga memberikan perasaan hening. Kamu sebenarnya bisa mengontrol waktu. Keterkejutan Manzila tidak perlu ditambahkan lagi. Xia Ruofei memandang Manzila dan berkata, saya rasa penglihatan Tuan Setan tidak terlalu bagus. Setelah mengatakan ini, Xia Ruofei tidak lagi membuang waktu, sekali lagi memadatkan semangat yang kuat, dan menindas Manzila. Manzila juga dengan cepat menolak. Faktanya, ide Xia Ruofei sangat sederhana, yaitu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Sekarang, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Jika Anda memberi cukup waktu kepada Xia Ruofei, Manzila pasti tidak bisa menahannya. Karena kekuatan spiritual keduanya masih sangat besar, maka jumlah total kekuatan mentalnya juga sangat berbeda. Xia Ruofei terus-menerus menekan serangan itu, dan kekuatan mental Manzila terus-menerus dikonsumsi, meskipun Xia Ruofei juga mengonsumsinya. Namun, total kekuatan mentalnya jauh lebih besar daripada Manzila, dan dia dapat mengonsumsi suplemen seperti air lintan. Dalam jangka panjang, Manzila bisa menahannya untuk memiliki hantu. Waktu dan bendera adalah untuk memberi waktu bagi Xia Ruofei. Dalam lingkup formasi, Xia Ruofei duduk di kasur batu giok dan terus melancarkan serangan mental pada Manzila. Kasur giok ini adalah bagian dalam ruang batu gua di laut gunung luar angkasa Lingtu. Ini memiliki efek tambahan yang baik pada pemulihan kekuatan mental, jadi Xia Ruofei mengeluarkannya begitu saja. Wajah Manzila menjadi sangat jelek. Dia jelas merasakan kekuatan mentalnya terkuras. Sedikit, dan pihak lain sepertinya tidak pernah merasakan kelelahan, kekuatan mentalnya seperti keluar tanpa uang. Manzila segera merasakan bahwa kekuatan mentalnya agak tidak dapat dipertahankan, dan saat ini dia melihat bahwa daun-daun di luar formasi masih berada di udara, artinya, mungkin ada satu atau dua nafas di luar susunan. Satu-satunya harapannya hancur, dan wajah Manzila menjadi sangat jelek. Dia mendukungnya selama hampir setengah jam, dan kekuatan mentalnya akhirnya habis. Manzila merasakan kepalanya pingsan, yang merupakan manifestasi dari kelelahan mental. Dia memandang kebalikan dari Xia Ruofei, dan harapan terakhir di hatinya menghilang. Ekspresi Xia Ruofei masih sangat santai. Sekilas, kekuatan mentalnya cukup melimpah. Bagaimana ejaan ini? Manzila menutup matanya dengan kepahitan dan melepaskan perlawanan mental. Xia Ruofei secara alami tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu, secara langsung meningkatkan intensitas tekanan mental. Mata Manzila berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya menjadi bingung, kehilangan pesona masa lalu. Xia Ruofei tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasukkan Manzila ke dalam ruang tersebut, karena lingkungan di dalam ruang tersebut cukup baik, Manzila akan segera memulihkan kekuatan mentalnya setelah masuk, dan trauma yang dideritanya saat ini kemungkinan besar akan semakin cepat. Ketika Xia Ruofei ingin mematahkan pertahanan mental Manzila lagi, kemungkinan besar akan membutuhkan banyak usaha. Oleh karena itu, Xia Ruofei langsung mengetahui waktu dan benderanya, dan dia mulai bertanya kepada Manzila. Di mana batu pembatasmu? Pertanyaan pertama Xia Ruofei adalah masalah yang paling memprihatinkan. Batu batas. Manzila mengungkap sebuah misteri. Tentunya Manzila tidak mengetahui bahwa salah satu koleksinya adalah bayi berharga dari Tiongkok. Agak mirip batu hitam, tapi terasa sangat berat. Harus tetap dipisahkan dari batu biasa. Xia Ruofei berkata, Anda bisa memikirkannya, di mana batu tersembunyi itu disembunyikan. Deskripsi sederhana Xia Ruofei membuat Manzila segera menemukan item yang memenuhi syarat. Dia berkata, saya membangun ruang rahasia di kamar tidur saya. Saya memiliki segalanya di dalamnya, termasuk batu dewa. Mungkin bersamamu. Batu pembatasnya sangat mirip. Xia Ruofei tidak menyadari bahwa perlambatan adalah batu besar. Dia segera mencatat kode yang Manzila akui untuk menemukan ruang rahasia dan membuka pintu ruang rahasia.
Dia hanya mencatat informasi ini dan tidak langsung mencarinya. Karena interogasi masih berlangsung, Xia Ruofei masih memiliki banyak pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh Manzila. Xia Ruofei terus bertanya, omong-omong, beberapa waktu lalu Anda mengirim kelompok pembunuh untuk membunuh pejabat Tiongkok Song Qiming. Saya perlu mengetahui instruktur kasus ini, yaitu pelanggan Anda, informasi rinci dan spesifiknya. Manzila telah jatuh ke dalam hipnosis yang mendalam, dan tidak ada sedikit pun perlawanan terhadap masalah Xia Ruofei. Dia berkata, tim bayangan memiliki banyak tugas. Anda mengatakan bahwa ketika saya pergi ke Tiongkok untuk melakukan tugas, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Namun, ada catatan rinci di komputer ruang rahasia. Xia Ruofei mengangguk dan dapat menemukan sumbernya. Di saat yang sama, Xia Ruofei juga merasa sedikit lucu. Jika Manzila tahu bahwa jatuhnya organisasi maut adalah karena tugas pembunuhan yang tidak dapat dia ingat, dia tidak tahu seperti apa wajahnya nanti. Kemudian Xia Ruofei bertanya kepada dua anggota organisasi maut lainnya, Stonehenge Douglas dari Mercenary Corps dan penyihir dari Shadow Group, dan pengakuannya, dari Golden Fox Melendo dan Boa Boak. Bertanya secara detail dan mengangkat semua masalah yang bisa dipikirkan. Manzila yang terhipnotis juga penuh dengan kata peta spiritual, dan mengangkatnya ke dalam sangkar ruang terpisah. Manzila, yang berada dalam hipnosis mendalam, tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung dibawa keluar angkasa. Memasang kembali benderanya, lalu tanpa menunda sedetik pun, langsung menuju kamar tidur kanan Manzila. Manzila telah merinci situasi ruang rahasia, jadi Xia Ruofei pergi ke kamar tidur dan langsung menuju ke pahatan batu berat di sudut kamar target. Xia Ruofei memutar batu itu berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat sesuai dengan metode pengakuan Manzila. Setelah mendengar bantingan kecil, dia menekannya sedikit lebih keras. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan dua lemari besar di kamar tidur perlahan terpisah kiri dan kanan, dan pintu masuk lubang hitam terlihat di lantai. Xia Ruofei melepaskan kekuatan mentalnya dan melihat ke bawah, dan pergi ke pintu masuk ruang rahasia. Saat dia mendekat, anak tangga tingkat pertama menjulur ke bawah dari lubang. Meski gelap, namun tidak terlihat sama sekali. Namun, di bawah eksplorasi kekuatan mental, semuanya menjadi tidak terlihat. Xia Ruofei tidak menemukan bahaya apapun, jadi dia melangkah pada langkah pertama. Setelah turun beberapa tingkat, lubang itu sudah ada di belakangnya. Xia Ruofei meraih sentuhan di dinding gua dan melihat benjolan. Ia tak segan-segan menekannya dengan keras. Suara gemuruh terdengar, dan lubang di bagian atas kepala ditutup. Xia Ruofei terutama menganggap bahwa pertarungan dengan Manzila di luar cukup besar. Bangunan kecil tempat tongkat candi berada tidak jauh dari depan halaman. Sulit untuk memastikan bahwa seseorang akan mendengar suara tersebut dan datang serta memeriksanya. Sekarang dia telah menutup pintu masuk kamar rahasia sehingga dia punya banyak waktu untuk menjelajahi kamar rahasia tersebut. Mengatakan itu eksplorasi, sebenarnya tidak ada tantangannya. Karena Manzila dalam keadaan hipnosis, dia sudah menjelaskan semuanya dalam tabung bambu, dan dia memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang berharga di ruang rahasia. Xia Ruofei terus berjalan, dan terowongan dikembalikan ke kegelapan ekstrim setelah pembukaan gua. Namun, penglihatan Xia Ruofei sangat kuat, meskipun tidak dieksplorasi secara mental, ia dapat terlihat jelas dalam kondisi cahaya mikro. Setelah beberapa saat, dia sampai di gerbang besi yang berat. Gerbang besi ini memiliki password disk yang memerlukan password hingga 16 digit yang berisi angka, huruf bahkan simbol khusus. Berbagai tindakan perlindungan pada awalnya dirancang untuk melindungi keselamatan dengan lebih baik. Baru pada awal berdirinya kamar rahasia ini tentu tidak diharapkan suatu saat setan akan ditangkap, dan semua rahasia kamar rahasia ini akan terbongkar tanpa adanya perlawanan. Dalam hal ini, tidak ada gunanya melindungi banyak lapisan. Xia Ruofei dengan terampil memasukkan kata sandi, dan tentu saja, tombol kata sandi dibanting dengan lembut dan menunjukkan bahwa kata sandinya benar. Kemudian gerbang besi itu perlahan terbuka. Di belakang gerbang besi ada ruang rahasia seluas 40 atau 50 meter persegi. Xia Ruofei masuk ke ruang rahasia dan pertama-tama berjalan ke sudut satu sisi. Pada saat ini, daun giok di dadanya terasa panas, dan kuncup putih di ruang spiritual berwarna putih dan hijau, dan mereka meraung dengan liar. Faktanya,
Xia Ruofei telah menemukannya di ruang rahasia, dan ada batu besar hitam di sudutnya. Untuk batu dari batu pembatas, Xia Ruofei sudah lama mengenalnya, dan batu hitam itu jelas merupakan batu pembatas. Hanya saja berbeda dengan batu pembatas yang dia ingat di potongan standar. Potongan batu ini agak terlalu besar untuk seukuran wastafel. Kalau benar dipotong sesuai ukuran standar, diperkirakan jumlahnya puluhan. Nafas Xia Ruofei menjadi sedikit terengah-engah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kali ini, panen yang tidak berperasaan, bahkan lebih banyak dari batu terakhir di Pulau Biouxian. Terakhir kali, saya mengalami kesulitan di Pulau Biouxian, dan hampir kehilangan nyawa di sana. Batu batas terakhir adalah 35. Dan ini kembali ke Arure, hanya saja Manzila sedikit lebih sulit, dan pada dasarnya mulus. Bahkan Manzila hanyalah seorang praktisi pemurnian 3 lapis. Tidak ada kesulitan untuk mengalahkannya. Alasannya adalah dia harus membayar beberapa liku-liku, terutama untuk membuka mulut, jika tidak maka tidak akan sulit. Ini adalah perjalanan ke Afrika yang membuat Xia Ruofei tampaknya bersifat semi-turis. Merupakan kejutan yang tidak terduga untuk benar-benar memanen batu pembatas sebesar itu. Xia Ruofei menyentuh batu pembatas dan tidak bisa menahan senyumnya. Pikirannya tergerak, dan suara batu dari batu pembatas menghilang ke dalam ruang rahasia. Pada saat berikutnya, seluruh batu pembatas ini telah muncul di tahap awal ruang peta spiritual, dan ditutup oleh Xia Ruofei dengan sangkar luar angkasa yang berat. Hal ini secara alami untuk mencegah warna putih kehijauan. Faktanya, tanpa izin dari Xia Ruofei, Bai Qingqing tidak dapat menembus penghalang antara dinasti Yuan dan pegunungan dan lautan, karena penghalang tersebut melibatkan fondasi seluruh peta spiritual, dan Bai Qingqing bahkan lebih kuat dalam memahaminya, ruang angkasa. Juga tidak mungkin untuk menembus penghalang ini. Tindakan Xia Ruofei ini juga merupakan kebiasaan yang hati-hati. Setelah mengumpulkan batu pembatas terpenting, Xia Ruofei mulai mencari komputer yang dikatakan Manzila. Sebenarnya tidak perlu repot mencarinya, karena laptop diletakkan di atas meja di ruang rahasia yang sangat menarik perhatian. Xia Ruofei berjalan ke meja dan duduk, tekan tombol daya komputer. Setelah beberapa detik, komputer memasuki halaman login sistem. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri ketika dia memasukkan kata sandi sistem yang dia dapatkan dari Manzila, konfigurasi komputernya tidak buruk. Setelah memasuki sistem, Xia Ruofei langsung membuka ikon bendera bajak laut di desktop. Ini adalah browser yang dikembangkan sendiri. Ada banyak sekali talenta di organisasi maut. Tidak ada kesulitan teknis dalam pengembangan browser. Browser ini khusus dikembangkan untuk intranet organisasi maut. Hanya melalui browser ini, dengan perangkat keras UK, Anda dapat masuk ke jaringan internal organisasi maut. Tentu saja pada akhirnya Anda tetap memerlukan kata sandi akun yang berbeda, dan izin yang berbeda. Akun Manzila tentu saja merupakan otoritas tertinggi. Setelah browser bendera bajak laut dibuka, halaman beranda langsung menjadi antarmuka login situs web internal organisasi maut. Xia Ruofei memasukkan kata sandi akun yang diberikan oleh Manzila dan berhasil masuk ke situs web. Setelah memasuki intranet, Xia Ruofei memasuki subhalaman tim bayangan dan menemukan daftar bisnis tanpa banyak usaha. Daftar ini merinci waktu, pokok, jumlah transaksi, penyelesaian, dari setiap bisnis. Xia Ruofei dengan hati-hati mencarinya di daftar. Komisi dari Tiongkok tidak banyak. Dia segera menemukan orang yang menikam Song Qiming. Catatan bisnis ini juga sangat rinci, komisinya $1 juta AS. Catatan itu bertuliskan kegagalan tugas dan mencantumkan situasi kerugian. Metode commissioning tugasnya adalah melakukan pemesanan di internet. Tidak mengherankan jika organisasi maut memiliki saluran pemesanan internet sendiri. Saat ini adalah era internet. Jika masih memungkinkan untuk menerima tugas di tempat seperti kedai minuman seperti abad lalu, bisnis organisasi maut mungkin harus ditutup. Faktanya, banyak organisasi pembunuh serupa memiliki saluran pemesanan internet sendiri, dan melalui beberapa rekening bank yang tidak disebutkan namanya untuk mengumpulkan deposit dan komisi, mereka tentu memiliki cara sendiri untuk menghindari pelacakan dan pemantauan internet. Setelah melihat internet ditempatkan, hati Xia Ruofei sedikit tenggelam,
Karena dengan cara ini, bahkan organisasi maut sendiri mungkin tidak mengetahui rincian kepala sekolah. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kolom klien. Benar saja, klien yang ditampilkan di kolom ini disebut Merlu adalah Mer. Lu, atau Tuan Lu, mungkin juga Tuan Lu. Singkatnya, ada banyak kemungkinan. Tapi ini jelas nama keluarga Tionghoa. Tentu saja nama ini tidak diperbolehkan. Lagi pula, orang yang sedikit seperti ini akan menggunakan nama samaran. Ini sedikit masalah. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Dia dengan cermat mempelajari informasi item ini, dan tiba-tiba ada kolom yang menarik perhatiannya. Deposit untuk transaksi ini adalah $200.000 AS. Organisasi Moody hanya akan menerima rincian target setelah menerima uang, dan mengirimkan personel. Untuk melakukan tugas, $200.000 diterima melalui rekening Bank Swiss. Rekening pengiriman uang yang ditunjukkan di atas juga berasal dari Bank Swiss dengan nama Merliu. Tuan Liu, Xia Ruofei tidak bisa menahan alisnya, dan dia secara alami memikirkan raksasa keluarga Liu di Beijing. Apakah itu anggota keluarga Liu? Otak Xia Ruofei berputar cepat. Dia mengejutkan pikirannya. Kecelakaan Song Qiming terjadi setelah dia mulai merawat ayah Liu. Sebelumnya, dia pada dasarnya mengakui bahwa dia telah berurusan dengan Liu Haojun. Meski dia tidak meninggalkan sepatah kata pun, dia hanya tidak punya bukti. Liu keluarga harus yakin bahwa hal itu adalah apa yang dia lakukan. Kemudian dia merawat Liu Laozi selama beberapa hari, dan Song Qiming mengalami pembunuhan. Mungkinkah orang-orang di keluarga Liu tidak tertahankan dan kesal, dan mereka secara pribadi mendirikan organisasi maut? Tapi ini juga agak tidak masuk akal. Pertama, dia mulai merawat ayah Liu. Jika dia mengganggu dirinya sendiri saat ini, dia tidak akan mendapat manfaat apapun bagi Liu. Di sisi lain, meskipun orang-orang Liu membenci diri mereka sendiri, mengapa mereka harus berurusan dengan Song Qiming? Apa? Dan virus ini masih merupakan pembunuh langsung, dan hal ini masih bisa diperdebatkan. Bagaimanapun, Song Qiming tidak berhubungan langsung dengannya. Sebaliknya, jika Song Qiming benar-benar dibunuh dengan cara pembunuhan, selama hal di balik layar ini terungkap, pasti akan terjadi keributan. Tindakan Liu tidak sebanding dengan usahanya. Xia Ruofei menganalisis sebentar dan merasa bahwa berpikir bahwa itu adalah keluarga Liu bukanlah hal yang dapat diandalkan, tetapi bagaimanapun juga, tampaknya itu tidak benar. Terlebih lagi, informasi kepala sekolah mungkin merupakan nama samaran. Kemungkinan besar juga rekening bank tersebut tidak terdaftar dengan informasi yang sebenarnya. Banyak bank asing bahkan mungkin anonim, namun keamanannya sedikit lebih buruk. Pihak lain tidak mengenali orang tersebut dan hanya mengenali objeknya. Selama Anda memegang token yang diberikan oleh bank, Anda dapat melakukan penarikan, transfer, dan lain sebagainya. Mundur 10.000 langkah dan katakan bahwa meskipun informasi ini adalah informasi nyata, ada terlalu banyak orang yang bermarga Liu di bawah matahari. Mengapa mereka harus dikaitkan dengan Liu? Xia Ruofei mengerutkan kening dan menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka bisa menelusuri bagian ini. Dia masih belum bisa mengetahui informasi di balik layar. Dia tidak bisa tidak kecewa. Namun, Xia Ruofei dengan cepat menatap layar komputer. Dia menemukan informasi lain yang mungkin berguna. Selain menyediakan platform pemesanan jarak jauh kepada pengguna, saluran internet organisasi maut juga mengumpulkan informasi pengguna sebanyak mungkin. Di sini, ia menemukan ada catatan di sebelah kolom klien, yang mencatat alamat IP, yaitu alamat IP yang digunakan pihak lain saat melakukan pemesanan. Meskipun IP ini mungkin adalah mesin daging, Xia Ruofei tetap tidak berniat melepaskan petunjuk ini. Dia segera memeriksa, jenis IP tetap ini mudah untuk menemukan informasi spesifik, menemukan bahwa alamat IP ini dari sebuah provinsi di barat laut Tiongkok, dipublikasikan di situs web perusahaan. Xia Ruofei segera mencari tahu situasinya di perusahaan, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ini adalah perusahaan kecil yang sebenarnya dikendalikan oleh Liu. Pada saat ini, pikiran Xia Ruofei menunjukkan penampilan Liu Haojun. Jika itu benar-benar keluarga Liu, maka kecurigaan Liu Haojun tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Lagi pula, hanya dia yang memiliki kebencian yang pahit terhadap Xia Ruofei,
dan dia tidak pernah tahu mengapa dia ditanam di Sanshan, dan kapan Xia Ruofei secara tidak langsung mengakui berita tersebut. Pasti akan diteruskan ke Liu Haojun. Liu Haojun dari bintang harapan keluarga Liu, kebanggaan langit, hingga hari ini, semuanya berkat penerbangan musim panas, dia mendengar berita ini, sulit untuk memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan akal sehat. Adapun mengapa Anda harus memilih Song Qiming untuk memulai, tidak jelas. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa duduk diam, ia mengambil ponsel langsung dari luar angkasa, dengan terampil memasukkan nomor telepon Zhao Yongjun, dan kemudian memutar. Inilah yang dipersiapkan Zhao Yongjun untuknya sebelum dia meninggalkan negara itu terakhir kali. Itu digunakan dalam kasus kontak darurat. Kartu telepon seluler bersifat anonim. Bahkan ponsel pun disesuaikan. Ini secara efektif dapat memblokir sebagian besar orang tua Zhao Zijun, Zhao Cheng, yang merupakan pemimpin senior militer. Tentara memiliki sejumlah besar pesanan telepon seluler rahasia yang dibuat khusus setiap tahun. Ponsel yang dikustomisasi tentu saja tidak sulit. Setelah telepon dihubungi, Zhao Yongjun terhubung beberapa kali. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya, "Saudaraku, apakah kamu mengalami masalah?" Ponsel ini disiapkan untuk kontak darurat. Jika Xia Ruofei kembali ke Tiongkok, dia pasti tidak akan menggunakan nomor ini untuk menghubunginya. Sekarang saya menggunakan nomor ini untuk meneleponnya. Kebanyakan orangnya masih di luar negeri, dan kemungkinan besar dia dalam masalah, jadi saya akan cemas. Dan Zhao Yongjun masih lebih berhati-hati. Meskipun ponsel khusus ini jauh lebih aman daripada ponsel pada umumnya, tidak mungkin untuk memblokir pemantauan sepenuhnya. Lagi pula, masalah teknisnya tidak mutlak, dan dia juga sangat jelas bahwa Xia Ruofei menggunakan barang palsu ini. Identitasnya pergi ke luar negeri, jadi dia tidak langsung menyebut nama Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Dokter Zhao, jangan gugup, tidak apa-apa. Ini situasi sementara. Saya tidak tahu banyak tentangnya di sini. Saya ingin bertanya kepada Anda." Zhao Yongjun jelas menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa membuatku takut. Ayo kita bicara, ada apa?" Xia Ruofei bertanya dengan nada positif, "Dokter, kakak, saya ingin tahu. Setelah Liu Haojun kembali dari Sanshan, di mana keluarga Liu diatur? Hal semacam ini bukanlah rahasia di kalangan Jingcheng." Zhao Yongjun tidak bertanya pada Xia Ruofei mengapa dia menanyakan tentang Liu Haojun. Dia berkata langsung, setelah kecelakaan di Provinsi Tenggara, dia tidak kembali ke Beijing sama sekali. Itu didistribusikan ke bagian utara Provinsi Shaanxi dan diatur di anak perusahaan Liu Jia Enterprise di kota Chang'an. Xia Ruofei mendengar sekilas dan bertanya, "Dokter Zhao, jadi Liu Haojun ada di Chang'an?" Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa ini bukan kota Chang'an, tetapi daerah miskin di bawahnya. Mungkin dia harus merenungkannya. Bagaimanapun, dia mengatur pekerjaan yang sangat mendasar untuknya. Diperkirakan begitu anak ini ada dalam kehidupan ini. Tidak ada harapan untuk menyerah." Xia Ruofei mendengar bahwa di sebuah daerah di bawah kota Chang'an, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun, dan dengan cepat bertanya, "Apakah ada alamat dan nama perusahaan tertentu?" Zhao Yongjun berkata sedikit, dan berkata, "Kamu masih bertanya dengan sangat hati-hati, tapi aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Siapa yang biasanya peduli dengan hal semacam ini? Urusan Liu Haojun telah menjadi bahan tertawaan di kalangan, jadi berita besarnya, Zhao Yongjun, tentu tidak perlu sengaja ditanyakan, tetapi khusus untuk daerah tempat dia ditugaskan, dan nama perusahaan tertentu serta alamatnya, Zhao Yong tentara pasti tidak akan tahu, dan dia belum cukup makan untuk menanyakan hal semacam ini." Namun, karena Xia Ruofei bertanya, Zhao Yongjun tentu saja tidak akan mengiriminya pesan, "Saya tidak tahu," jadi dia segera berkata, "Pesan-pesan ini tidak sulit untuk dipahami. Jika Anda ingin tahu, saya akan menelepon." Orang-orang bertanya. Petik 2. Xia Ruofei berkata, "Itu akan merepotkanmu. Dan, kakak Zhao, masalah ini sangat mendesak, dan informasi ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda melakukannya sesegera mungkin? Saya akan membuka telepon di telepon ini. Pesan Anda, jangan khawatir. Kapan kamu melakukan drag dan drop?" Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengembalikanmu dalam waktu setengah jam."
Oh, Xia Ruofei berkata dengan gembira, saya masih memiliki kakak laki-laki Zhao. Kalau begitu saya akan menunggu Anda mendengarnya. Tutup telepon. Setelah menutup telepon, senyuman di wajah Xia Ruofei juga menyatu. Tampilannya menjadi agak dingin. Meski saya belum mendengar berita spesifiknya, dari informasi yang saya terima, kecurigaan Liu Haojun sangat besar. Karena dia baru menemukan perusahaan kecil yang sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Liu melalui sumber alamat IP, alamatnya berada di Kabupaten Pingan di bawah kota Chang'an, yang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Chang'an, dan informasinya disediakan oleh Zhao Yongjun. Sangat konsisten. Sedangkan untuk klien, Merlu, kemungkinan besar Liu Haojun baru saja mengisinya. Lagi pula, Lu dan Liu hanya berbeda satu huruf. Hal seperti ini sangat perlu dilakukan oleh Liu Haojun. Pada dasarnya tidak mungkin memalsukan orang lain. Bagaimanapun, dampak dari masalah ini terlalu besar. Bahkan Liu Jia dan Song Jia tidak terlalu baik. Jika Anda mengetahui latihan gila Liu Haojun, pasti akan menghentikannya. Mungkin dia tidak menulis Liu secara langsung tetapi menulis Lu hanya untuk menyembunyikan mata dan telinganya, tetapi metodenya terlalu rendah, langsung ditempatkan di perusahaan untuk login ke situs organisasi MUT, dan juga setelah melacak IP, akun yang membayar deposit berada di luar negeri, tetapi itu bukan akun anonim. Ini menunjukkan bahwa kesadaran anti pengintaian Liu Haojun agak lemah. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa masalah tersebut diinstruksikan oleh Liu Haojun. Secara khusus, itu bukan dia. Setelah 10 menit, Zhao Yongjun pada dasarnya dapat mengkonfirmasi informasi spesifiknya. Xia Ruofei tidak menunggu Zhao Yongjun menelepon kembali, tetapi membuka laci meja dan mengeluarkan laptop serupa dari dalam. Komputer tidak menyimpan informasi apapun selain situs web internal organisasi MAUT dan internet. Menurut akun Manzila, banyak barang berharga yang tersimpan di laptop yang dimiliki Xia Ruofei. Kini, konfigurasi kedua komputer ini hampir sama. Bedanya, laptop yang ditemukan Xia Ruofei dari lacinya adalah modul jaringan nirkabel dan modul Bluetooth. Drive optik juga memiliki fungsi membaca disk dan tidak memiliki fungsi pembakaran. Sebagai orang nomor satu di organisasi MAUT, Manzila bisa dikatakan telah menguasai semua rahasia seluruh organisasi tentara bayaran, yang pada dasarnya tersimpan di komputer ini. Manzila sebenarnya adalah orang yang sangat berhati-hati. Dari sudut pandang ini, ia tidak pernah membeberkan identitasnya sebagai pemimpin organisasi MAUT, bahkan menutupi identitas termasyhur Imam Nasional Arulei keluar. Oleh karena itu, dari segi keamanan informasi, Manzila juga sangat memperhatikan. Laptop dengan modul internet nirkabel dan modul Bluetooth dilepas ini digunakan untuk menyimpan informasi rahasia. Alasan penghapusan modul ini adalah untuk mencegah kebocoran informasi dan mengisolasi komputer secara fisik dari dunia luar. Ketika dia perlu menyalin data atau menginstal perangkat lunak, dia juga langsung dihubungi untuk migrasi data. Untuk tujuan ini, ia bahkan mengganti drive optik dengan drive optik biasa tanpa fungsi pembakaran, untuk mencegah virus Trojan secara diam-diam membakar data pada disk dan menyembunyikannya saat ia menggunakan disk tersebut. Dengan cara ini, ketika dia menggunakan CD tersebut di komputer jaringan di lain waktu, virus Trojan tanpa disadari akan mengirimkan data yang dicuri ke kotak surat yang ditunjuk melalui email. Drive optik tidak memiliki fungsi pembakaran, dan biasanya tidak menggunakan disk hard disk seluler untuk membalikkan data, maka tentu saja tidak ada bahaya tersembunyi seperti itu. Perlindungannya sangat ketat sehingga barang-barang yang disimpan di komputer secara alami sangat berharga. Di antaranya, ada daftar staf organisasi MAUT terlengkap. Tentu saja, yang paling berguna bagi Xia Ruofei tidak diragukan lagi adalah roster tim bayangan. Karena tim Shadows tidak seperti kelompok tentara bayaran, sebagian besar waktunya adalah aksi kolektif. Tim bayangan sebenarnya terdiri dari sejumlah tim tempur yang relatif tetap. Umumnya hanya satu tim atau beberapa tim yang akan dikirim untuk menjalankan misi. Pada dasarnya personel tim bayangan ini tidak akan dikumpulkan bersama. Biasanya mereka tersebar di seluruh dunia, termasuk negara Arule dan beberapa negara lain di sekitarnya, bahkan Eropa, Asia dan tempat lainnya. Tanpa daftar ini, Xia Ruofei ingin mencabut tim Shadows dan tidak ada kemungkinan sama sekali. Dan dia mendapatkan rosternya,
dan pada dasarnya dia bisa mengikuti gambarnya. Karena rosternya tidak hanya berisi nama, foto, DL, tapi juga tempat tersembunyinya, bahkan nomor rahasia konektornya, DL, bisa dikatakan sangat detail. Dengan roster ini, Xia Ruofei bisa menyelamatkan banyak hal. Setelah Xia Ruofei menemukan daftar tersebut, dia cukup menjelajahinya dan menyalinnya di desktop. Itu akan langsung dibuka saat dia membutuhkannya lagi. Xia Ruofei kemudian mencari lagi di komputer, dan segera dia menemukan file bernama, di folder dengan jalur yang dalam di disk system. Jika bukan karena akun Manzila, hampir tidak mungkin bagi Xia Ruofei untuk melihat file yang terlihat seperti file sistem umum di disk system. Xia Ruofei mengubah akhiran file ini menjadi .docs dan mengklik 2 kali untuk membukanya. Sebuah dokumen segera dipresentasikan di depan Xia Ruofei. Ini awalnya adalah dokumen Word, tetapi Manzila dengan sengaja mengubah akhiran file menjadi .dll dan menyembunyikannya di jalur yang sangat dalam dari disk system, dapat dikatakan telah sangat berhati-hati. Xia Ruofei melirik dokumen itu, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kebahagiaan. Dokumen ini tidak besar, hanya 1 halaman, tetapi isi halaman ini dicatat dalam nilai sejumlah besar akun dan kata sandi yang sesuai. Sebagian besar rekening ini dibuka di Swiss, industri perbankan paling maju, dari 6 atau 7 bank berbeda. Selain password rekening, dokumen tersebut juga merinci informasi reservasi masing-masing bank. Saat mentransfer dana, banyak bank perlu memeriksa informasi reservasi untuk menjamin keamanan deposan. Xia Ruofei segera menarik laptop lain dan menemukan URL salah satu bank dari folder browser. Setelah membuka URL-nya, saya segera masuk ke halaman login. Setelah Xia Ruofei masuk melalui kata sandi akun yang tercatat di dokumen, dia menanyakan saldo akun yang tidak terdaftar dan menemukan ada 6 juta dolar di dalamnya. Faktanya, semua password akun yang tercatat di dokumen itu adalah benar dan valid. Uang yang disimpan secara pribadi oleh organisasi Mozart atau Manzila selama bertahun-tahun telah disimpan di bank-bank ini. Kini Manzira, pemimpin organisasi Maut, telah menjadi tawanan Xia Ruofei. Hal-hal Manzila ini secara alami menjadi rampasan Xia Ruofei. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan ragu-ragu, dan dia akan beroperasi langsung di internet. Setelah beberapa saat, 6 juta dolar akan masuk ke rekening bank yang dibuka oleh Xia Ruofei. Setelah transfer, Xia Ruofei kemudian membuka situs bank kedua sesuai dengan catatan dokumen. Periksa saldo, transfer, lalu akun ketiga, akun keempat. Xia Ruofei sangat senang memanen properti Manzila. Setelah beberapa saat, semua kata sandi rekening yang tercatat di dokumen itu didaftarkan oleh bank, dan kemudian semua uang ditransfer ke rekening mereka, dan bahkan tidak tersisa 1 sen. Setelah semua akun ditransfer, Xia Ruofei menghitungnya secara kasar. Ini bagiannya, dan kreditnya hampir lebih dari 1 miliar dolar. Di antaranya, hanya 1 rekening, yang menyumbang lebih dari 200 juta dolar AS, dan sisanya berkisar antara beberapa juta hingga puluhan juta. Setelah Xia Ruofei menyerahkan semua uangnya, dia masih memiliki beberapa makna. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya masih punya uang untuk membeli dan menjual. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki akun lagi? Saya pasti bisa melakukan ini selama beberapa hari beberapa malam. Dan pasti tidak akan merasa lelah. Xia Ruofei bahkan berpikir, apakah perlu menemukan lebih banyak organisasi kriminal yang penuh kejahatan dan memulainya. Kalau organisasi asing sekaya organisasi Maut, butuh waktu lama untuk menjadi miliarder, dan satuan perhitungannya tetap dolar AS. Tentu saja, Xia Ruofei baru saja memikirkannya. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk mendorong organisasi kriminal yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian energi tidak dapat diurus. Secara umum, Xia Ruofei jelas lebih cenderung mantap, mengandalkan cara-cara yang masuk akal dan legal untuk mengembangkan tujuan tersebut. Setelah panen bonus ini, Xia Ruofei tidak menunggu beberapa saat, telepon Zhao Yongjun masuk. Saudaraku, saya sudah menanyakannya kepada Anda. Setelah semua akun ditransfer, Xia Ruofei menghitungnya secara kasar. Ini adalah bagiannya, dan kreditnya hampir lebih dari 1 miliar dolar. Di antaranya, hanya 1 rekening, yang menyumbang lebih dari 200 juta dolar AS, dan sisanya berkisar antara beberapa juta hingga puluhan juta.
Setelah Xia Ruofei menyerahkan semua uangnya, dia masih memiliki beberapa makna. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya masih punya uang untuk membeli dan menjual. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki akun lagi? Saya pasti bisa melakukan ini selama beberapa hari beberapa malam. Dan pasti tidak akan merasa lelah. Xia Ruofei bahkan berpikir, apakah perlu menemukan lebih banyak organisasi kriminal yang penuh kejahatan dan memulainya. Kalau organisasi asing sekaya organisasi maut, butuh waktu lama untuk menjadi miliarder, dan satuan perhitungannya tetap dolar AS. Tentu saja, Xia Ruofei baru saja memikirkannya. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk mendorong organisasi kriminal yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian energi tidak dapat diurus. Secara umum, Xia Ruofei jelas lebih cenderung mantap, mengandalkan cara-cara yang masuk akal dan legal untuk mengembangkan tujuan tersebut. Setelah panen bonus ini, Xia Ruofei tidak menunggu beberapa saat, telepon Zhao Yongjun masuk. Saudaraku, aku sudah menanyakannya padamu. Xia Ruofei sendiri melakukan penyelidikan melalui alamat IP klien di catatan latar belakang organisasi maut, yaitu perusahaan perdagangan Yuan Cheng yang berlokasi di Kabupaten Ping'an. Di kota kabupaten yang miskin, bagaimana sebuah perusahaan dengan nama persisnya bisa muncul? Terlebih lagi, di tempat-tempat yang pendapatan per kapita tahunannya kurang dari 10.000 yuan, akan ada seorang pemimpin yang mampu membayar $1 juta untuk membeli provinsi lain yang jaraknya ribuan mil. Terlebih lagi, dari informasi transfer, orang ini sebagian besar bermarga Liu, dan Liu Haojun hanya ada di perusahaan ini. Dengan begitu banyak informasi yang digabungkan, jika Anda tidak dapat mengunci Liu Haojun, berapa banyak kejadian kebetulan yang akan terjadi jika terjadi bersamaan. Meski begitu, Xia Ruofei melihat alamat yang dikirim oleh Zhao Yongjun. Benar, alamat yang sama persis yang dia temukan melalui penelusuran IP. Liu Haojun. Xia Ruofei berkata dengan dingin pada dirinya sendiri, dan matanya menunjukkan pembunuhan yang tidak disamarkan. Pada saat ini, Liu Haojun, yang berada di barat laut Tiongkok, ribuan mil jauhnya, entah kenapa bersin dan merasa kedinginan. Dia sedang duduk di kantor yang tampaknya belum sempurna, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara samar, cuaca di tempat hantu ini benar-benar, semua hewan kecil merusak. Bu, pembunuh macam apa yang direkomendasikan Lu Hua? Organisasi sama sekali tidak bisa diandalkan. Ia juga dikenal sebagai pedang Afrika. Itu menghabiskan uangku tapi mengacaukan segalanya. Kuil Arusai, di ruang bawah tanah kediaman Imam Besar Manzila. Xia Ruofei mendapatkan kembali suasana hatinya dan kemudian membawa kedua laptop keluar angkasa. Kemudian dia menyapu ruangan itu lagi dan menemukan banyak barang berharga. Mirip dengan yang ditemukan di Golden Fox Melendo kemarin, emas, berlian, dan beberapa lembar uang dolar bernilai sekitar 3 atau 4 juta dolar. Xia Ruofei tidak menghitung poinnya dengan hati-hati, dan langsung menyerap otak ke dalam ruang peta spiritual. Kemudian, Xia Ruofei sedikit dimanjakan, lalu dia membawa Manzila keluar dari kandang luar angkasa dan melemparkannya langsung ke tanah. Manzila memiliki ketakutan yang sangat besar di wajahnya, terengah-engah dan menatap Xia Ruofei dengan kagum. Setelah dimasukkan ke ruang peta spiritual, karena Xia Ruofei menghentikan hipnosis mental, ia segera bangun dan segera menemukan situasinya sendiri. Berbeda dengan orang lain, Manzila sudah menjadi seorang praktisi. Itu hanya teori budidaya yang tidak sistematis. Seringkali dia meraba-raba dirinya sendiri, tetapi dia masih tahu sedikit tentang budidaya, jadi dia merasakannya saat pertama kali berada di sana. Konsentrasi aura di lingkungan sangat tinggi. Kemudian dia mendapati dirinya terjebak dalam sangkar kecil yang tak kasat mata. Sebagai seorang praktisi, kengerian Manzila saat ini sungguh tak terkatakan. Menurutnya, ini adalah mahakarya dari sang supermaster yang telah menguasai kaidah ruang. Lalu aku memikirkan kekuatan bertarung yang kuat yang ditunjukkan pemuda itu, dan mantra hipnotis yang mengerikan. Hati Manzila mau tidak mau tenggelam dalam ingatan dasar lembah dan tidak akan terhapus. Itu bisa diingat. Setelahnya, tentu saja dia ingat setelah dia dihipnotis, dia ingin menuangkan kacang ke dalam tabung bambu. Dia tidak akan memberi tahu Xia Ruofei tanpa ragu-ragu, dan dia dapat mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Ini sepertinya merupakan sarana peri di Manzila.
Hanya saja dia belum mengetahui mengapa praktisi tingkat tinggi dari timur yang misterius datang untuk mencari masalah mereka sendiri. Dari sudut pandang hipnotis pihak lain, kemungkinan besar organisasi Moody tugas membunuh Song Qiming, hubungan antara master budidaya oriental dan target pembunuhan Song Qiming pasti sangat dekat. Dasar idiot, misi apa yang berani diambil? Mengapa tidak membahas situasi dasar orang yang dituju terlebih dahulu? Manzila mau tidak mau bersumpah dengan bahasa asli Arure. Saat Manzila menggerogoti giginya dan mengutuk pasukan bayangan, dia tiba-tiba merasakan sedikit stagnasi, dan kemudian dia merasakan angin puyuh. Setelah pusing, dia menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Berdiri di depannya adalah senyuman Xia Ruofei. Ketika Manzila melihat kekacauan di negeri ini, dia tahu bahwa barang-barang di sini pasti telah diambil oleh pihak lain. Namun, dia ingat dengan jelas betapa dia telah bekerja sama dengan pertanyaan Xia Ruofei. Bahkan beberapa kali Xia Ruofei tidak mempertimbangkan masalahnya, dia berinisiatif untuk menjelaskan. Keluar, seperti dua laptop, atau dokumen yang dia sembunyikan di lebih dari selusin bank yang mencatat kata sandi rekening bank, dia mengatakan bahwa dialah yang mengatakan, Xia Ruofei hanya bertanya apa yang ada di ruang rahasia. Betapapun berharganya, ia mengajak karya itu diakui utuh. Itulah semua kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Manzila merasa jantungnya berdarah. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat putus asa karena kekuatan absolut pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Keduanya sama sekali bukan lawan yang besar, apalagi tangan dan kaki mereka sekarang patah, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Dan Xia Ruofei sekarang jelas memiliki apa yang dia inginkan, dan kemudian haruskah dia membunuhnya? Manzila memikirkannya dan bergidik. Jika Anda dibunuh oleh pihak lain, saya khawatir orang luar tidak dapat menemukan dirinya untuk waktu yang lama, karena situasi spesifik dari ruang rahasia ini hanya diketahui olehnya. Bahkan Bobby, ia hanya mengetahui bahwa ia telah menyiapkan tempat di kediamannya. Ruang rahasia yang sangat aman, tetapi tidak mengetahui lokasi spesifik dan kata sandi untuk membukanya. Oleh karena itu, mati di sini berarti tidak ada kemungkinan jenazah masuk ke dalam tanah. Tubuhnya secara bertahap akan membusuk di ruang rahasia bawah tanah yang gelap ini. Akhirnya bisa jadi kecoa. Manzila berpikir dengan ngeri. Saat itu, Xia Ruofei angkat bicara. Dia berkata dengan lemah, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Manzila berkata dengan cepat, kamu bertanya. Kamu bertanya, aku tahu segalanya sangat diperlukan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini akan menggunakan idiom bahasa Mandarin kami. Tampaknya level bahasa Mandarin Anda tidak seburuk yang Anda katakan. Setelah mengejek sebuah kalimat, Xia Ruofei segera berkata dengan nada positif, saya harus menghipnotis Anda sebelum mengajukan pertanyaan, jika tidak, siapa yang tahu jika Anda sengaja menggunakan informasi palsu untuk mengganggu pemikiran saya. Jangan berani, kata Manzila dengan tulus dan takut bahwa tidak ada yang namanya pemimpin organisasi medali dan pendeta Hari Nasional Arule. Kamu tidak berani menjadi urusanmu, aku pasti tidak akan mengambil risiko seperti ini. Xia Ruofei berkata, jadi, Anda punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah terus melawan, dan yang lainnya adalah bekerja sama dan melakukan hipnosis sesegera. Mungkin, petik 2. Ketika Manzila menuruti keinginannya sejenak, dia menghela nafas dan berkata, oke. Kamu bisa menghipnotisku, aku berjanji tidak akan melakukan apapun yang menentangnya. Manzila juga melihatnya. Lagi pula, bahkan jika dia menolak hidupnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, dia masih melukai dirinya sendiri dan tidak bisa lari. Daripada disiksa oleh kekuatan mental pihak lain, dan kemudian menunggu kelelahan mental setelah hipnosis, lebih baik bekerja sama secara langsung dengan beberapa orang, yang tidak terlalu bersalah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, orang yang mengetahui waktunya adalah Junji. Setelah itu, dia pergi ke Manzila dan berkata, saya akan menghipnotis di bawah, ingat, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Saya tahu, kata Manzila dengan cemas. Xia Ruofei, sesuai dengan semangat hipnosis, sepenuhnya mendesak roh untuk menutupi masa lalu dengan Manzila. Manzila tidak melawan, Xia Ruofei dengan mudah membiarkannya dalam keadaan terhipnotis.
Xia Ruofei memeriksa keadaan Manzila dan memastikan bahwa dia benar-benar terhipnotis. Bagaimana Anda bisa mengembangkan latihan Tiongkok kami? Manzila segera menjawab, tentara bayaran kami menemukan sebuah gua di sebuah lembah di Sudan Selatan, di dalam. Dengan pernyataan Manzila, Xia Ruofei memiliki pemahaman umum tentang seluk-beluk berbagai hal. Gua di Sudan Selatan seharusnya menjadi rumah gua bagi para penggarap. Mengenai alasan praktisi pergi ke benua Afrika yang jauh untuk membuka gua, tidak diketahui. Namun yang pasti usia praktisi tersebut pasti sudah lama sekali, karena pesona pelindung yang ia buat telah rusak, dan sekelompok orang biasa tanpa landasan budidaya apapun, melalui serangan senjata panas, justru menempatkan pesona pelindungnya telah rusak. Ada beberapa hal yang ditinggalkan oleh praktisi di Dongfu, termasuk latihan, beberapa pengobatan, dan batu besar hitam. Para tentara bayaran menemukan bahwa gua itu memiliki penghalang tak terlihat. Itu dibombardir beberapa kali dengan mortir dan mortir. Diperkirakan pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Saya tidak menyangka hanya ada satu buku, beberapa botol porselen, dan satu botol hitam. Batu besar. Pada akhirnya, hasil panen tersebut diserahkan kepada Manzila yang sudah menjadi pemimpin organisasi maut. Pada awalnya, Manzila tidak menganggap serius keuntungan tersebut, sampai suatu saat dia secara tidak sengaja meminum tanaman obat tersebut, dan dia saking panas dan panasnya, akhirnya tanpa sengaja ia mencoba melakukan kesalahan dengan mengikuti naskah meridian. Sebenarnya berhasil. Setelah berhasil berkultivasi, Manzila dengan jelas merasakan perubahan fisiknya dan peningkatan kekuatannya. Rampasan ini sangat berharga. Jadi dia tidak sabar untuk mulai berlatih. Hanya saja latihannya ditulis dalam bahasa Mandarin, dan dia tidak bisa hanya melihat gambar tanpa melihat teksnya. Hanya saja bahasa Mandarin yang saya pelajari sekarang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin klasik yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Ia sudah banyak menderita, dan setengah menebak sebenarnya, menerjemahkan kata-kata latihan ke dalam kata-kata Arure, tapi ini adalah tidak peduli seberapa tinggi keakuratannya, tidak ada yang tahu. Yang membuat Manzila tergila-gila adalah para tentara bayaran tidak terlalu memperhatikan hal ini, apalagi jika buku ini penuh dengan karakter asing, tidak akan ada yang menganggapnya sebagai harta karun. Sebenarnya ada manusia di alam liar. Saya tidak menemukan kertas berukuran besar, dan saya merobek 2 halaman untuk digunakan. Ketika Xia Ruofei datang ke laut gunung luar angkasa Lingtu, Bao Guijun, Gan Guiyu dan yang lainnya sedang bekerja keras di taman obat luar angkasa. Mereka selalu bekerja di ruang yang sesuai dengan waktu Tiongkok. Sekarang waktu setempat di Arule. Lebih dari jam 3 sore, di China sudah jam 9:10 pagi, itu jam kerja di pagi hari. Setelah Xia Ruofei memasuki ruangan, Xia Qing segera membiarkan Bao Guijun dan yang lainnya terus bekerja, dan dia mendatangi Xia Ruofei di depannya dan berteriak dengan hormat, "Tuan, Anda datang." Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, "Rumah-rumah dewan ini semuanya sudah ada. Kali ini saya mengirimi Anda banyak tenaga kerja, mereka harus ditempatkan dan dikelola." "Ya, terima kasih Tuan," Xia Qing berkata sedikit. Meskipun Xia Ruofei menangkap lebih dari 100 orang dalam 2 hari ini, mereka ditahan di kandang luar angkasa kecil, namun kandang luar angkasa ini dapat ditempatkan di mana saja di ruang luas ini, termasuk di langit. Dan selama Xia Ruofei tidak ingin mereka ditemukan, sangat mustahil bagi orang-orang di ruang ini untuk mengetahuinya, termasuk Xia Qing dan Bai Qingqing. Bahkan jika Bai Qingqing dapat merasakan bahwa fluktuasi ruang berbeda, mustahil untuk melihat bagian dalam sangkar luar angkasa. Dalam hal memahami aturan ruang, Xia Ruofei tentu tidak sebaik Bai Qingqing, tapi di dunia ini, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Ini adalah kendali mutlaknya atas ruang peta spiritual. Oleh karena itu, sebenarnya, ada kebisingan yang sangat besar di luar. Xia Ruofei juga menangkap begitu banyak orang yang masuk, tetapi Xia Qing dan Bao Guijun tidak memperhatikan mereka. Xia Ruofei memikirkannya dan mengulurkan tangan dan meraihnya di kekosongan. Di udara, sekelompok orang muncul tiba-tiba, melayang ke tanah, dan bahkan menutupi langit untuk sementara. Bao Guijun dan yang lainnya yang sedang bekerja tercengang dan melihat pemandangan ini. Para tawanan yang baru direkrut Xia Ruofei bahkan lebih takut, dan mereka merangkak dengan sia-sia di udara, tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat untuk meminjam.
Telinga mereka dipenuhi suara siulan. Lahan hijau di Cakrawala mendekat dengan cepat. Sebagian besar tahanan ini ditangkap di kamp pelatihan di kota Basocho. Banyak orang yang tanpa sadar terjebak dalam tidurnya, dan ketika terbangun, mereka terjebak dalam sangkar luar angkasa yang kecil dan monoton selama lebih dari sehari. Semangat banyak orang berada di ambang kehancuran. Sulit untuk keluar dari situ sekarang, tapi tampaknya situasinya bahkan lebih buruk. Inilah ritme memecahkan roti. Banyak orang menutup mata dengan putus asa. Namun, pada saat ini, mereka merasakan kekuatan lembut untuk menahan tubuh mereka, dan kemudian momentum jatuhnya tubuh tersebut tiba-tiba melambat dan perlahan mendarat di tanah. Banyak orang yang kakinya lunak, tidak bisa berdiri, dan langsung jatuh ke tanah. Bao Guijun dan yang lainnya menghentikan pekerjaan mereka. Bukan karena mereka malas, tetapi saat ini pikiran mereka berhenti berpikir, dan mereka benar-benar terpana. Dari cara berpakaian para pendatang baru ini, Bao Guijun dan yang lainnya dapat menilai bahwa mereka berasal dari kamp pelatihan kota Basocho, karena Bao Guijun juga keluar dari sana. Dan malam itu, Bao Guijun dan Huang Rujue juga ditangkap oleh Xia Ruofei sebagai penerjemah sementara, dan mereka bisa menebak apa yang terjadi. Hanya saja mereka tidak mengira Xia Ruofei begitu galak. Melihat skala ini, inilah waktunya untuk memasukkan kamp pelatihan rahasia di kota Basocho ke dalam pot. Mata tajam sang eye-catcher bahkan menemukan penanggung jawab kamp pelatihan, Jin Humeilundo. Ketika orang-orang ini mendarat, mereka menemukan bahwa tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak dapat bergerak bebas. Dan Xia Ruofei melirik mereka satu putaran, lalu mengulurkan tangan dan meraih pria itu, menarik Manzila langsung keluar dari kerumunan. Manzila melihat dengan matanya sendiri bahwa tangan Xia Ruofei yang menangkap orang dari udara, mengira bahwa dia baru saja melakukan objek ruang kekosong di depan Xia Ruofei. Meskipun itu adalah penerapan kekuatan spiritual, sebagai perbandingan, Zila dari Man harus mengakui bahwa penampilannya terlalu pediatrik. Xia Ruofei menunjuk Manzila dan berkata kepada Xia Qing, tangan dan kaki orang ini patah. Kamu harus merawatnya sedikit. Jangan menggunakan obat yang terlalu bagus, gunakan ramuan siap pakai yang ditanam di kebun obat kami. Bisakah kamu menyembuhkannya? Lihat saja keberuntungannya. Kebun obat Xia Ruofei semakin luas ukurannya. Selain tumbuhan utama yang dibutuhkan untuk memproduksi krim Yuji dan Yang Sintang, beberapa tumbuhan umum pada dasarnya juga ditanam. Xia Qing menggunakan ramuan yang diproduksi sendiri di ruang tersebut untuk mencocokkan beberapa obat. Tidak sulit untuk keluar. Faktanya, Xia Ruofei tidak khawatir Manzila akan menjadi orang cacat, membuang-buang makanan dengan sia-sia, pemurni 3 lapis, dan di lingkungan dengan aura yang begitu kuat. Jika trauma ini tidak pasti, maka itu benar-benar sudah terjadi, sebuah latihan yang sia-sia. Xia Qing berkata, baiklah, Tuan. Tidak jauh dari tepi kebun obat, Bao Guijun dan yang lainnya dengan penasaran mengamati situasi di sini, dan berbisik, siapa lelaki tua itu? Kelihatannya sangat menyedihkan, tangan dan kakinya patah. Ia pasti melakukan hal buruk sebelum ditangkap oleh tuannya. Lihat wajahnya yang keriput, usianya seharusnya tidak kecil. Bisakah dia benar-benar bertahan hidup di sini? Bao Guijun dan yang lainnya terdengar kecil, tetapi mereka tidak bisa menarik perhatian Xia Ruofei. Dia melirik ke sisi lain, dan Bao Guijun serta yang lainnya segera mulai bekerja lagi, takut pemiliknya tidak bahagia karena mereka malas. Xia Ruofei merasa sedikit tertawa, jika Bao Guijun tahu bahwa mereka semua adalah orang tua yang jahat, yaitu mantan bos mereka, pemimpin puncak organisasi maut, tidak tahu apa reaksinya. Namun, diperkirakan rasa takut akan emosi tidak akan mungkin muncul. Bagaimanapun, semua orang di sini sama, dan Manzila tampaknya tidak terlalu agresif, meskipun dia adalah saingan setingkat Guijun. Bisa 10 detik, Bao Guijun dan yang lainnya tidak mengenali setan yang terkenal itu. Satu orang di antara kerumunan itu pasti mengenalinya. Itulah ular piton boak yang ditangkap oleh Xia Ruofei di tanah miliknya. Dia sangat rumit saat ini. Setelah dihipnotis oleh Xia Ruofei, ia tidak segan-segan mengatakan informasi kunci identitas setan, lokasi tersembunyi, dan setelah ia bangun, ia masih dapat mengingat hal-hal yang terjadi selama masa terhipnotis. Jadi dia tahu betul bahwa dia sendiri yang menjual Manzila. Faktanya,
Hanya ada satu boak yang mengetahui identitas Manzila, sehingga tidak ada keributan di antara kerumunan, dan mereka semua menantikan pria kulit hitam yang tampaknya baik hati ini. Boak melarikan diri dari kerumunan. Ia berharap Manzila tidak akan pernah menemukannya selamanya, karena hatinya penuh dengan rasa cemburu dan penyesalan, serta ia merasa tidak bisa melihat bosnya. Manzila sendiri sudah berusaha keras. Dia berkata, "Terima kasih. Benar, tebakanmu seharusnya nama samaranmu. Aku harus memanggilmu apa?" Setelah Xia Ruofei memasuki ruang itu, dia mengembalikan penampilan aslinya. Namun sebagai seorang praktisi, Manzila telah lama mengetahui bahwa orang timur berkulit kuning dan berwajah gelap di hadapannya hampir sama persis dengan orang Siam yang dengan mudah mengalahkannya. Artinya, keduanya adalah orang yang sama. Apalagi Manzila juga dengan cepat menilai bahwa inilah wajah sebenarnya dari pihak lain. Seringkali disamarkan, karena Xia Ruofei kini telah mencapai kendali absolut, dan tidak perlu khawatir tentang kebocoran identitas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Nama saya Xia, Anda bisa memanggil saya Tuan Xia." "Ya, halo Tuan Xia." Manzila berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk ringan, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok tahanan yang padat. Beberapa dari tawanan ini telah difoto bersama Xia Ruofei, tetapi sekarang Xia Ruofei telah berubah kembali ke penampilannya sendiri, dan mereka tidak saling mengenal. Kebanyakan orang terjebak dalam mimpinya, dan mereka tidak tahu siapa mereka. Rao memang begitu, semua orang tahu betul bahwa takdir mereka ada di tangan pemuda di depannya, dan dengan arogansi para pahlawan yang dipancarkan Xia Ruofei, para tahanan sangat menakjubkan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mulut Xia Ruofei sedikit miring ke atas, dan pikirannya bergerak. Seluruh orang itu terhempas ke udara di bawah dukungan kekuatan ruang yang tak terlihat, dan kemudian berhenti di udara, seolah-olah dia sedang menginjak tanah. Xia Ruofei memandang sekelompok tawanan dalam posisi tinggi. Sosok volinya berdiri di mata para tawanan, sama seperti para dewa. Dia berkata dengan lemah, "Nama saya Xia Ruofei, dari Tiongkok Timur. Sejak Anda ditangkap, saya adalah tuan Anda." Xia Ruofei mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa orang-orang di kamp pelatihan maut berasal dari seluruh dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kebanyakan orang dalam pelatihan dapat memahaminya. Beberapa orang yang hanya mengenal Arulei secara alami saya sangat agresif sehingga saya tidak tahu apa yang dikatakan Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei tidak peduli. Bagaimanapun, mereka hanya dapat memahami sedikit. Setelah mereka bertanya satu sama lain, mereka semua tahu apa yang mereka katakan hari ini. Faktanya, sudah ada narapidana yang mengenal Arulei, dan mereka berbisik-bisik kepada orang-orang di sekitarnya. Kecepatan bicara Xia Ruofei tidak cepat, yang juga merupakan waktu pemahaman tertentu bagi mereka yang tidak pandai berbahasa Inggris. Dia melanjutkan, "Tempat di mana semua orang berada sekarang adalah ruang kecil saya sendiri. Anda juga dapat memahami bahwa ini adalah surga duniawi. Singkatnya, mulai hari ini, Anda akan bekerja di sini untuk saya dengan imbalan materi hidup." Petik 2. Kata-kata Xia Ruofei juga jatuh ke telinga Bao Guijun dan yang lainnya. Mereka semua sedikit terkejut, nyatanya, pengalaman di luar angkasa telah membuat mereka menebak-nebak dalam hal ini, terutama Bao Guijun dan Huang Rujue. "Saya pergi ke dunia luar dan menemukan bahwa saya telah tiba di luar kota Basocho. Ini menunjukkan bahwa ruang kecil ini, pemiliknya dapat membawanya, kemanapun Anda pergi, Anda dapat membawanya ke sana." Tepat setelah konfirmasi pribadi Xia Ruofei, Bao Guijun dan yang lainnya pasti akan menimbulkan perbedaan semacam emosi. Mereka tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari kehidupan ini. Untungnya, mereka telah dikejutkan oleh kekuatan Xia Ruofei, dan hampir tidak ada pemikiran untuk mencuri dalam hati, sehingga mentalitas tidak akan runtuh. Penampilan para narapidana tersebut tidak begitu tenang, dan banyak orang yang tidak bisa menahan tangis setelah mendengarkan kata-kata tersebut. Xia Ruofei memandang dengan acuh tak acuh dan meliriknya, "Semuanya tenang. Selain terisolasi dari dunia luar, pada dasarnya ada manfaatnya. Misalnya lingkungannya unik dan jauh dari kota." Xia Ruofei melanjutkan, "Kehidupan jangka panjang di sini, tubuh akan menjadi lebih baik, dan tidak perlu terlantar. Hidup dengan pisau berdarah."
Selama Anda bekerja keras dan dengan tegas mematuhi perintah tuannya, Anda akan bisa hidup sangat lembab, benar-benar mengancam jiwa. Setelah mengatakan ini, Xia Ruofei berhenti sejenak dan mengamati ekspresi para tawanan. 4 kata yang menggambarkannya, seperti ujian kematian. Dia melanjutkan, setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih. Pilih untuk tetap, saya menyambut. Orang yang tidak ingin bekerja untuk saya. Ketika para tahanan mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan warna harapan. Apakah Anda ingin tinggal dan mendapatkan kembali kebebasan? Saya mendengar bahwa tentara Tiongkok memiliki tradisi perlakuan istimewa selama perang. Mereka yang bersedia tinggal akan diberikan seragam dan senjata, dan mereka akan dimasukkan ke dalam pertempuran. Mereka yang tidak mau tinggal akan dikumpulkan dengan baik dan kadang-kadang bahkan kirimkan sedikit korban. Tapi orang-orang ini ditakdirkan untuk kecewa atau bahkan putus asa. Bagaimana bisa Xia Ruofei menyerah ketika dia menjadi gemuk? Selain itu, Xia Ruofei tidak menyembunyikan namanya sendiri, dan fakta bahwa setiap orang berada di ruang kecil. Bagaimana dia bisa mengambil risiko membocorkan gambaran spiritual secara rahasia dan membebaskan para tahanan untuk pulang? Xia Ruofei berhenti sejenak dan melanjutkan, saya tidak ingin bekerja untuk saya sangat bersedia mengirimi Anda tiket sekali jalan ke surga. Mulailah memilih di bawah, tidak ingin menggunakan bekerja keras untuk bertahan hidup, kamu bisa maju selangkah. Dalam menghadapi pembunuhan Xia Ruofei yang tidak terselubung, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka, dan hati mereka bahkan lebih putus asa. Lebih baik mati daripada hidup. Tentara bayaran yang percaya pada uang, yang lebih memilih menjadi bodoh daripada mati, tidak menyerah pada musuh. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia menunggu beberapa saat, dan tidak ada yang berdiri saat ini. Bagus sekali, semua orang membuat pilihan yang sangat bijak. Xia Ruofei berkata dengan puas. Ia melihat ungkapan, saya tidak memaksa Anda, itu adalah pilihan Anda sendiri, yang membuat para narapidana merasa senang dan lucu. Apa perbedaan antara pilihan ini dan tidak ada pilihan? Selanjutnya, Xia Ruofei berkata dengan lemah, karena Anda memilih untuk tinggal, Anda harus mematuhi peraturan di sini. Aturan saya di sini sederhana dan sederhana. Secara umum, saya menggunakan tenaga kerja untuk bertahan hidup. Selama Anda membayar tenaga kerja yang cukup, Anda bisa dapatkan materi bertahan hidup. Poin lainnya adalah kepatuhan. Itu adalah kepatuhan mutlak. Perilaku apapun yang tidak mematuhi perintah, bunuhlah. Selanjutnya, Xia Ruofei berkata dengan lemah, karena Anda memilih untuk tinggal, Anda harus mematuhi di sini. Aturan saya di sini sederhana dan sederhana. Secara umum, saya menggunakan tenaga kerja untuk bertahan hidup. Selama Anda membayar tenaga kerja yang cukup, Anda bisa mendapatkan materi bertahan hidup. Poin lainnya adalah patuh. Itu adalah kepatuhan mutlak. Perilaku apapun yang tidak mematuhi perintah, jangan bunuh apapun.